Yoi, terima kasih udah ngeklik video ini dan semoga hari-hari kalian menyenangkan. Jadi film yang akan kita bahas kali ini adalah lanjutan dari film sebelumnya, yaitu Pirates of the Caribbean Dead Man's Chest atau yang kedua. Jadi apabila kalian belum nonton yang pertama, kalian bisa tonton dulu. Dan ya udah, daripada kelamaan, langsung aja ke jalan ceritanya. Film berawal dari ditangkapnya Will yang tidak jelas alasannya apa. Di sana ternyata Will dan Elizabeth sudah hampir menikah, namun terjadi sebuah insiden yang kita tidak tahu apa insiden tersebut sehingga mengakibatkan Will tertangkap. Kemudian di sana kita diperkenalkan sosok Lord yang baru bernama Carter Beckett yang menyerahkan surat penangkapan Will kepada ayah Elizabeth. Dan di sana ternyata bukan hanya Will, melainkan Elizabeth dan Letnan James yang memiliki surat penangkapan itu. Dan ternyata Letnan James sudah mengundurkan diri beberapa bulan yang lalu. Oke, disclaimer dikit. Di sini ada beberapa tokoh yang memang tidak saya kenalin karena udah di video yang pertama ya, Pak. Jadi kalau pengen tahu tokoh-tokohnya bisa dilihat di video yang pertama. Oke, lanjut. Di dalam surat tersebut, ayah Elizabeth membacakan pelanggaran yang sudah dilakukan mereka bertiga. Pelanggaran itu adalah membebaskan seorang narapidana yang melawan kondan kerajaan, dan hukuman yang diberikan untuk mereka bertiga adalah hukuman mati. Scenes berpindah di sebuah pulau di mana banyak sekali bajak laut yang dihukum mati di sana. Dan di sana ada tokoh kesayang kita semua, yaitu Kapten Jack Sparrow yang selamat dari pulau tersebut dan berhasil mendapatkan sebuah peta. Di dalam kapal Jack ada beberapa awak kapal baru yang ingin mengikuti Jack menemukan sebuah harta karun. Mereka semua sebenarnya penasaran terhadap peta itu, dan gambar dari peta tersebut ternyata adalah sebuah kunci. Mereka semua pun bertanya tujuannya kemana, dan Jack membuka kompas aneh itu, dan seperti biasa, kompas itu nggak jelas, Pak. Lagian, dari film yang pertama, kompas aneh dibawa mulu ya? Mana cuman muter-muter gak jelas lagi. Semua orang di sana pun merasa bahwa akhir-akhir ini tingkah kapten terlihat agak aneh. Tiba di Pulau Elizabeth, dan di sana Will dihadapkan pada Carter. Ternyata di sana Carter ingin Will mencuri sebuah benda yang dimiliki Jack karena Carter tahu bahwa Will dan Jack sangatlah dekat. Will pun mengira bahwa Carter menginginkan kapal Blackbird dari Jack, namun Carter mengatakan bahwa barang yang dia inginkan dari Jack adalah sebuah kompas. Ini orang kenapa pada aneh-aneh ya? Kompas rusak direbutin loh, Pak. No. Pusing. Balik ke Jack Sparrow lagi. Jack ingin mencari minuman di kapalnya dan dia pun masuk ke sebuah gudang. Namun di gudang tersebut ternyata ada sosok Bootstrap atau ayah Will yang mendapatkan sebuah kutukan. Di sana Jack mengatakan bahwa Will, anak Bootstrap, masih hidup dan dia membantu Jack untuk mendapatkan kembali kapal Black Pearl. Bootstrap pun kaget mendengar anaknya masih hidup dan Jack menanyakan tujuan Bootstrap datang ke sini. Dan ternyata di sini Bootstrap diperintah oleh seorang bernama Davy Jones untuk menemui Jack. Siapa tuh Davy Jones? Dan di sana Bootstrap menjelaskan bahwa Jack telah membuat kesepakatan kepada Davy Jones saat Davy Jones melamatkan kapal Black Pearl yang terjatuh di dasar laut. Dan ternyata kapal Davy Jones yang bernama Flying Dutchman harus memiliki seorang kapten. Dan di sana Davy Jones ingin menjadikan Jack sebagai kapten Flying Dutchman menggantikan Davy Jones agar Davy Jones dapat terbebas dari kutukan tersebut, dan Jacklah yang kemudian menerima kutukan itu. Dan Bootstrap memberikan tanda di telapak tangan Jack agar Davy Jones bisa menemukan Jack. Jack pun merasa ketakutan dan bergegas pergi tanpa arah yang jelas karena dia tahu bahwa Davy Jones memiliki sebuah gurita raksasa atau kraken yang dengan sangat mudah menghancurkan sebuah kapal. Dan Gibbs pun menanyakan kemana tujuannya. Jack pun mengatakan untuk pergi ke daratan dengan wajah yang ketakutan karena Jack tahu bahwa Davy Jones dan krakennya tidak bisa menginjakan kaki di daratan. Monyet nakal itu pun menjatuhkan topi Jack dan Gibbs menyuruh seseorang untuk mengambilnya. Namun Jack membiarkan topi kesayangan itu hilang daripada satu kapal yang hilang. Ya gimana gak hilang, Pak? Kraken, Pak. Mau diajak mabar. Ngeri, Pak, Kraken. No kan, untung lari, cuk. Pindah ke Will dan Elizabeth. Di
Di sana Will mengatakan kepada Elizabeth bahwa mereka berdua bisa dibebaskan dari hukuman ini dengan bertemu Jack dan memohon agar Jack mau memberikan kompas itu untuk membebaskan mereka berdua dari hukuman mati. Dan setelah semua itu berhasil, Will berjanji akan menikahi Elizabeth dan kemudian Will pun mencari Jack di berbagai tempat. Dan akhirnya Will pun berhasil menemukan kapal Black Pearl milik Jack yang terdampar di sebuah pulau. Tanpa sengaja Will pun tertangkap pada sebuah jebakan di sana dan dia dibawa untuk menjadi persembahan seorang raja. Dan ternyata raja itu adalah Jack yang berpura-pura tidak mengenal Will. Di malam harinya, ayah Elizabeth membawa Elizabeth kabur, namun mereka dicegat seseorang di pihak Qatar bernama Mercer. Dan di sana, saat para tentara itu mengecek kendaraan mereka, Elizabeth tidak ada di dalam kendaraannya, dan ternyata Elizabeth pergi ke ruang Qatar untuk melakukan sebuah kesepakatan. Di sana Elizabeth menjelaskan bahwa kompas milik Jack tidaklah berfungsi, dan Elizabeth menganggap bahwa memiliki kompas tersebut tidak akan ada gunanya. Dan Elizabeth pun menyuruh Qatar untuk menandatangani surat izin membajak karena tanpa tanda tangannya surat itu tidak berlaku karena surat itu ingin Elizabeth berikan kepada Will agar dia bebas dari seluruh hukuman. Di sisi lain, kita melihat Jack yang sedang dihiasi orang-orang pedalaman di sana. Gibbs mengatakan kepada Will bahwa Jack bernasib lebih parah dari semua yang dikurung. Dan kita mengetahui nama orang pedalaman itu adalah Pelegostos. Dan Pelegostos ternyata menganggap bahwa Jack adalah Tuhan mereka dalam bentuk manusia. Dan mereka sangat menghormati Jack dan bentuk penghormatan itu adalah memanggang dan memakan Jack. Di sana Pelegostos tengah menyiapkan api untuk membakar Jack. Namun Jack berkata untuk membuat api itu lebih besar agar Pelegostos tersebut sibuk dan Jack bisa melarikan diri dari sana. Namun Jack tetap saja tertangkap dan di waktu yang lain, Will dan awak kapal di sana berusaha kabur dalam kurungan tersebut. Dan mereka semua pun selamat dari orang-orang di sana. Dan Jack meminta Gibbs untuk mengarahkan jalan menuju laut yang dangkal karena Jack ingin menghindari Kraken. Will pun ingin meminta bantuan Jack karena Elizabeth dipenjara karena menyelamatkan Jack. Namun Jack menghiraukannya dan Will pun mengatakan bahwa dia hanya menginginkan kompas Jack saja untuk membebaskan Elizabeth. Di sana Jack mau menolong Elizabeth asalkan Will mau membantu Jack menemukan sebuah kunci. Aduh, cinta membutakan segalanya, Pak. Sampai digoblok-goblokin rela loh. Ya tapi bacanya seksi sih. Lanjut. Di tempat lain, seorang bajak laut menemukan sebuah gaun yang dapat kita lihat adalah gaun milik Elizabeth. Melihat hal itu, seluruh bajak laut di sana pun memeriksa seluruh orang karena adanya seorang perempuan di dalam kapal mereka. Jack dan anak buahnya pun sampai di sebuah tempat di rawa-rawa. Dan di sana kita diperkenalkan seorang dukun bernama Tia Dalma. Di sana Will ingin meminta bantuan Tia Dalma untuk menemukan sebuah kunci. Di sana Tia Dalma menceritakan kisah tentang kunci ini yang ternyata berkaitan dengan Davy Jones. Davy Jones dulu adalah seorang nelayan yang jatuh cinta dengan seorang wanita. Namun wanita itu mengkhianati Davy Jones, namun Davy Jones tidak pernah bisa berhenti mencintai wanita tersebut. Dan karena itulah dia memasukkan jantungnya ke dalam sebuah peti dan menguburnya di suatu tempat. Dan Tia Dalma mengatakan bahwa kunci ini selalu dibawa oleh Davy Jones. Dan seketika Tia Dalma menyadari ada sesuatu yang aneh di tangan Jack. Dan Tia Dalma memberikan sebuah tanah kepada Jack karena Davy Jones tidak bisa menginjakan kakinya di daratan dan hanya bisa 1 kali dalam 10 tahun. Karena itu adalah risiko menjadi kapten di kapal Flying Dutchman.
Singkat cerita, mereka pun sampai di kapal Flying Dutchman, dan Jack meminta Will untuk pergi ke sana, dan Jack berpesan ketika Will tertangkap, Jack ingin Will mengatakan bahwa Jack Sparrow mengutusnya untuk melunasi hutangnya. Saat Will di kapal itu, ternyata kapal itu bukanlah kapal Flying Dutchman, dan Will di sini telah ditipu oleh Jack. Will pun ditangkap anak buah Davy Jones, dan di sana kita akhirnya diperkenalkan sosok Davy Jones. Dan Will mengatakan pesan dari Jack ke Davy Jones bahwa Jack Sparrow mengutusnya untuk melunasi hutangnya, tanpa Will tahu arti dari pesan tersebut. Mendengar pesan itu, Davy Jones pun menghampiri kapal Jack dan memastikan pesan itu dari Jack. Dan Jack pun mengatakan bahwa Jack sudah membawakan Davy Jones satu jiwa, yaitu Will, agar Jack tidak menjadi anak buah Davy Jones. Namun Davy Jones mengatakan tidak cukup satu jiwa untuk menandingi jiwa Jack. Davy Jones pun meminta Jack untuk membawakan jiwa yang sebanding dengan Jack, yaitu 100 jiwa dalam waktu 3 hari. Dan Jack hanya kurang 99 jiwa lagi. Buset, nyari 99 orang 3 hari pak. Padahal terus nasib Bill gimana ya? Sementara di waktu yang lain, Elizabeth yang menumpang di kapal bajak laut pun menakut-nakuti awak kapal di sana dengan sebuah gaun, berharap agar awak kapal di sana percaya ada hantu di kapal mereka. Dan benar saja mereka percaya dan Elizabeth memanfaatkan itu untuk pergi ke Tortuga. Di Tortuga, Gibbs dan Jack mencari anak buah yang sebenarnya ingin dijadikan Jack sebagai tumbal 99 jiwa tersebut. Namun ternyata di sana ada Letnan James yang sekarang sudah tidak karuan. Di sana James masih memiliki dendam terhadap Jack dan ingin membunuh Jack. Namun ada awak kapal baru Jack yang melindungi Jack dan seketika kerusuhan pun terjadi. Dan di sana kita melihat Elizabeth yang berdandan seperti laki-laki, dan di sana dia pun bertemu dengan James dan Jack di sana. Di samping itu, di kapal Flying Dutchman, Will sedang bekerja di kapal tersebut. Dan akhirnya Will bertemu dengan ayahnya di sana. Namun karena sebuah insiden, Will pun dihukum Davy Jones. Namun Davy Jones menyerahkan hukuman itu kepada ayah Will. Setelah itu, ayah Will pun menceritakan tentang Flying Dutchman, bahwa seluruh awak kapal Flying Dutchman apabila sudah bersumpah setia kepada Flying Dutchman, dia tidak bisa pergi sebelum hutang-hutangnya terbayarkan. Namun untungnya Will tidak bersumpah dan ayah Will menyarankan Will untuk segera pergi dari sini. Namun Will mengatakan bahwa dia harus menemukan kunci ini untuk dapat kembali kepada Jack dan membebaskan Elizabeth. Di sini Will masih tidak tahu kalau dia hanya dimanfaatkan Jack untuk melunasi hutangnya, yaitu 100 jiwa ke Davy Jones. Kasian juga ya lihatnya. Tapi saya tetap fans Jack Sparrow dong. Lanjut. Saat membicarakan tentang sebuah kunci, tiba-tiba ada makhluk aneh yang mengatakan bahwa itu adalah kunci untuk membuka sebuah peti yang di dalamnya ada jantung Davy Jones. Dan apabila ada yang berhasil mengambil jantung Davy Jones, maka dia bisa memerintah Davy Jones apapun itu. Namun karena kapal Flying Dutchman harus memiliki kapten, maka siapapun yang membunuh Davy Jones akan menggantikan dia menjadi kapten Flying Dutchman seumur hidupnya. Kembali ke Jack. Di sana Jack pun bertemu dengan Elizabeth dan James, dan Elizabeth pun menanyakan di mana Will karena Elizabeth tahu bahwa Will mencari Jack. Dan Jack pun dengan berat hati mengatakan bahwa Will telah menjadi awak kapal Davy Jones. Elizabeth pun tidak mengerti, dan yang hanya diinginkan Elizabeth adalah bertemu dengan Will. Jack pun memberikan cara untuk menyelamatkan Will dari Davy Jones dengan cara menemukan kunci sebuah peti yang di dalamnya ada jantung Davy Jones. Dan siapapun yang berhasil mengambil jantungnya, maka dia bisa memerintah Davy Jones apapun itu, termasuk melepaskan Will. Jack pun mengatakan itu agar Elizabeth mau membantunya mencari kunci dan peti tersebut. Ya, walaupun nanti Jack pasti akan mengkhianati Elizabeth. Ya tapi saya tetap fans Jack Sparrow dong. Di kapal Flying Dutchman, di sana seluruh awak kapal Davy Jones sedang melakukan sebuah judi. Dan di sana ayah Will menjelaskan bahwa semua yang bermain judi mempertaruhkan masa waktu mereka untuk mengabdi menjadi awak kapal Davy Jones. Dan ayah Will mengatakan bahwa semua yang ada di kapal Flying Dutchman bisa ditantang. Mendengar hal itu, Will pun seketika ingin menantang Davy Jones, dan seketika Davy Jones pun berada di hadapan Will.
Di sana Davy Jones bertaruh apabila Will kalah, Will harus mengabdi seumur hidupnya. Namun Will bertaruh sebuah kunci dan Davy Jones pun mengeluarkan kunci itu untuk meyakinkan Will. Namun tiba-tiba ayah Will ingin ikut bermain karena dia tidak tega melihat Will dan bertaruh hal yang sama dengan Will agar ketika Will kalah, dia tidak menderita sendirian di kapal ini. Mereka pun memulai permainan, namun di sana Will dan ayah Will kalah, dan di sana Will mengatakan bahwa tujuan dari permainan ini bukanlah kalah dan menang, namun agar Will tahu di mana kunci itu disimpan Davy Jones. Saat semua awak kapal di sana tertidur, Will pun berniat ingin mencuri kunci dari Davy Jones dan dibantu ayahnya. Singkat cerita, Will berhasil mengambil kunci itu, dan dia pun menghampiri ayahnya yang sudah menyiapkan perahu untuk Will pergi. Dan ayah Will menyerahkan pisaunya kepada Will, dan Will pun berjanji kepada ayahnya untuk membebaskan ayahnya dari Davy Jones, dan Will akan menusuk jantung Davy Jones dengan pisau ayahnya. Pindah ke Jack Sparrow. Di sana Jack, Elizabeth, dan Gibbs sedang membicarakan Cutter. Dan Jack pun tiba-tiba sadar bahwa Cutter menginginkan kompasnya untuk menemukan peti yang mereka cari. Dan Gibbs mengatakan bahwa Cutter menginginkan peti itu untuk mengendalikan lautan karena di dalam peti itu ada jantung Davy Jones. Di kapal yang berbeda, di sana Will menaiki kapal bajak laut yang dinaiki Elizabeth sebelumnya. Namun tiba-tiba Davy Jones sadar bahwa Will kabur dan mengambil kuncinya, dan sekarang Davy Jones sedang mengejar Will. Di sana Davy Jones mengeluarkan krakennya yang dia gunakan untuk melenyapkan kapal yang dinaiki Will. Bener, mantep pak. Udah numpang kapal orang, malah bikin sial cocok. Will pun bersembunyi di kapal Flying Dutchman. Dan di sana Davy Jones ingin segera menuju tempat di mana dia menyembunyikan petinya. Karena dia tahu bahwa Will belum mati dan besar kemungkinan kalau peti itu tidak aman lagi. Jack kemudian sampai di sebuah pulau tempat Davy Jones menyembunyikan petinya. Sesampainya di sana, mereka pun tidak menemukan apapun, dan seketika Elizabeth mengatakan bahwa kompas ini sudah rusak. Namun Jack mengatakan bahwa Elizabeth duduk di atasnya, dan mereka pun mulai menggali pasir di sana. Dan di saat mereka menggali, Davy Jones dan anak buahnya pun sedang menuju ke tempat Jack, dan mereka pun seketika menyelam agar tidak ketahuan. Dan saat James menggali, benar saja di dalam pasir itu ada sebuah peti, dan di dalam peti tersebut terdapat suara detakan jantung. Dan Will pun sampai di tempat Jack dengan numpang di kapal Davy Jones. Di sana Will sadar bahwa Will hanya dijadikan Jack sebagai alat untuk melunasi hutangnya kepada Davy Jones. Mendengar hal itu, Elizabeth merasa kecewa terhadap Jack karena selama ini Elizabeth sangat mempercayai Jack. Will pun ingin membuka peti itu dengan kunci yang sudah dia dapatkan dan membunuh Davy Jones dengan menusuk jantung yang berada di dalam peti ini. Namun Jack melarang Will dan berkata bahwa ketika Davy Jones mati, maka Kraken akan berkeliaran dan tidak ada yang bisa mencegahnya. Mendengar hal itu, Will seketika mengurungkan niatnya, namun Will berkata bahwa dia sudah berjanji kepada ayahnya untuk membebaskan ayahnya dari Davy Jones. Dan James di sana juga menginginkan jantung Davy Jones agar dia bisa mendapatkan jabatannya kembali. Bentar Pak, saya jelasin dulu nih. Jadi intinya tuh mereka bertiga ingin jantung Davy Jones untuk kepentingan mereka masing-masing Pak. Si Will berjanji untuk membebaskan ayahnya, maka dia butuh jantung Davy Jones. Si James ingin jantung Davy Jones untuk diserahkan ke Cutter agar mendapatkan jabatannya kembali menjadi letnan. Dan Jack ingin jantung Davy Jones agar seluruh hutang dia dengan Davy Jones hilang dan dia bisa memerintah apapun kepada Davy Jones. Oke, udah paham kan? Lanjut.
Jack pun berhasil mengambil peti itu dan mengambil jantung Davy Jones, dan dia menaruhnya di toples yang berisikan pasir. Di saat Jack bertarung dengan anak buah Davy Jones, di sana James menyadari itu dan mengambil jantung itu dan berakting seakan-akan dia mengalihkan perhatian anak buah Davy Jones untuk mengejarnya. Pintar juga ya. Namun semua orang yang ada di sana tidak sadar bahwa jantung yang mereka rebutkan tidak berada di toples maupun peti itu, melainkan di bawah James. Di saat semua orang menaiki kapal, tiba-tiba muncullah kapal Davy Jones, dan di sana Jack pun mengejek Davy Jones dengan toples yang berada di tangan Jack. Tanpa Jack tahu bahwa jantung Davy Jones sudah berada di tangan James. Namun tiba-tiba Davy Jones menyerang kapal Jack dan mereka semua di sana. Mereka pun mengira bahwa Davy Jones tertinggal dan mereka sudah lolos dari Davy Jones. Namun yang mereka tidak tahu adalah bahwa Davy Jones memiliki hewan peliharaan. Apa yo? Kraken, pak. Anjir lebebet. Davy Jones pun melepaskan krakennya untuk menyerang kapal Jack. Will karena merasa sudah aman, dia berkata kepada Jack bahwa ayahnya masih di kapal Flying Dutchman, dan Will menyuruh Jack untuk berputar. Namun Jack menghiraukan itu, dan tiba-tiba ada sesuatu yang menggetarkan kapal mereka sampai membuat toples Jack terjatuh, dan ketika Jack mencari jantung itu, Jack pun kaget karena jantung itu sudah hilang. Seketika di bawah kapal mereka, ada sebuah kraken yang sangat besar dan menyerang mereka semua. Melihat adanya kesempatan kabur, Jack pun pergi meninggalkan mereka semua karena Jack tidak ingin mati di tangan kraken. Elizabeth pun melihat itu dan menganggap Jack adalah seorang pengecut. Mereka semua pun masih terus berjuang untuk mengalahkan kraken tersebut. Di sana Will sudah mempersiapkan jebakan untuk kraken dan meminta Elizabeth untuk menembak jebakan itu. Namun Elizabeth terjatuh, dan saat Elizabeth bangun untuk mengambil senapannya, seketika Jack pun kembali dan menembak jebakan kraken itu. Setelah semua terlihat tenang, Jack pun menyuruh semua orang untuk naik ke perahu meninggalkan kapal Black Pearl. Jack pun merasa sedih karena untuk seorang kapten, kehilangan kapal adalah hal yang paling menyedihkan. Di sana Elizabeth sadar bahwa Jack sangat merasa kehilangan Black Pearl dan dia pun mencium Jack dan seketika Will melihatnya. Namun ternyata itu hanyalah tipuan Elizabeth untuk menjebak Jack karena Elizabeth berpikir bahwa Davy Jones atau krakennya hanya mengejar Jack, bukan kapal ini ataupun awak kapal di sini. Dan Elizabeth pun seketika meninggalkan Jack dan beralasan bahwa Jack memilih tinggal di kapal dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka semua. Waduh, kasihan cok liatnya. Davy Jones pun membuka peti itu, dan jantungnya ya sudah jelas tidak ada di situ. Dan scene berpindah di James di mana dia menyerahkan jantung Davy Jones ke Cutter. Dan seluruh awak kapal Jack pun pergi ke Tiadalma, dan di sana mereka disambut orang-orang yang sedih atas kematian Jack. Di sana mereka semua pun terlihat sangat sedih dengan kematian Jack, dan mereka semua mengira bahwa Jack mati demi menyelamatkan mereka, tanpa mereka tahu bahwa Elizabeth lah yang membuat Jack mati. Will pun merasa bahwa Elizabeth mencintai Jack karena dia melihat Elizabeth yang mencium Jack di saat terakhir Jack. Dan karena Will tidak ingin membuat Elizabeth sedih, dia pun berinisiatif ingin menemukan Jack. Dan diikuti seluruh awak kapal Jack yang juga setuju termasuk Elizabeth. Tiadalma pun mengatakan bahwa untuk menyelamatkan Jack, mereka harus membutuhkan seorang kapten yang tidak memiliki rasa takut dan memiliki keberanian untuk menuju ujung dunia. Dan film pun tamat dengan diperlihatkan Barbossa yang akan menjadi kapten mereka. Loh, kok Barbossa bisa hidup lagi? Wait pak, sabar. Emang endingnya filmnya gantung gini pak? Jangan salahin saya ya. Kita lanjut ke Pirates of the Caribbean ketiga aja ya, karena juga penasaran juga saya. Saya bingung nyari pesan kesannya. Langsung aja lah. Aduh, kok nggak semangat gini ya? Gara-gara Jack mati, Pak. Soalnya saya suka
sifat karakternya sih, tapi malah mati, Pak. Jadi begitulah cerita dari Pirates of the Caribbean kedua menurut pandangan saya. Jadi apabila ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan kalian bisa tulis di kolom komentar apa kekurangan dari saya. Dan saya akan mencoba memperbaiki itu. Terima kasih sudah menonton and see you in the next video. Bye-bye.